Tapi sekarang bisa kan, Mah? Nengokin makam ayah terus tinggal sama Ali. Gak segampang itu. Mama punya keluarga di sini. Emang Ali bukan anak Mama? Ali mau diakuin, Mah. Ali berhak diakuin. Iya. Halo bre, balik lagi di channel ini. Kali ini gua akan membahas film Ali dan Ratu Queens. Film ini menceritakan kisah seorang anak laki-laki yang ditinggal ibunya pergi merantau ke kota New York untuk mengejar impiannya menjadi seorang penyanyi yang sukses. Namun sampai anaknya tersebut menginjak di usia remaja, ternyata ibunya tak kunjung kembali datang ke Indonesia. Sehingga ia pun nekat memberanikan diri pergi ke New York untuk mencari ibunya sendiri dengan hanya berbekal beberapa selembar foto dan sejumlah surat. Akan tetapi di kala itu, ia sangat beruntung bertemu dengan ibu-ibu imigran asal Indonesia yang bersedia membantunya kapanpun mencarikan ibunya. Lalu bagaimanakah kisah kelanjutannya tersebut? Akankah ia berhasil menemukan ibu kandungnya sendiri di kota New York setelah beberapa tahun tidak pernah bertemu? Ingat, video ini mengandung spoiler, oke? Gak usah basa-basi, langsung saja ke filmnya. Film dimulai. Saat itu terdapat seorang anak laki-laki yang bernama Ali. Ia tengah membuatkan sebuah video kenangan bersama ibunya sewaktu kecil. Alasan Ali membuat video itu adalah untuk menyalurkan rasa rindu beratnya tersebut pada sosok ibunya. Yang dimana jika kita flashback pada waktu Ali masih kecil, ibunya yang bernama Mia terpaksa harus merantau ke luar negeri untuk menjadi seorang penyanyi yang sukses. Namun lama-kelamaan ayahnya pun menjadi kepikiran, meminta Mia untuk kembali pulang ke Indonesia. Akan tetapi Mia malah egois, lebih memilih menetap di kota New York hanya demi impiannya saja. Sehingga hal itu membuat suaminya menjadi marah, melarang Mia agar tidak kembali lagi. Lantas karena saat itu, ada Ali yang mendengarkan perkataan ayahnya tersebut. Seketika ia langsung merasa sedih. Maka sejak saat itulah, Ali selalu teringat momen tersebut hingga kini ia sudah menginjak di usia remaja. Bahkan juga sampai pada akhirnya ayahnya pun meninggal dunia karena sakit. Walaupun sekarang Ali sudah hidup mandiri, akan tetapi ada saatnya juga ia membutuhkan sosok seorang ibu. Lalu ketika Ali tengah packing barang-barang, tanpa sengaja ia menemukan sebuah tiket pesawat yang sudah expired di laci ayahnya. Kemudian ia pun langsung menanyakan perihal tersebut kepada budenya, yang dimana ternyata beberapa bulan yang lalu ibunya lah yang telah mengirimkan tiket tersebut untuk Ali dan ayahnya pergi ke New York. Namun pihak dari keluarga ayahnya malah melarang dan memilih membungkam atas persoalan tersebut dari Ali. Sehingga ia pun merasa kesal atas tindakan keluarganya tersebut yang diduga mencoba akan menjauhkannya dari ibunya. Sontak, ia pun langsung mengontrakkan rumahnya tersebut supaya bisa mendapatkan uang untuk bisa pergi ke kota New York. Maka setelah uangnya terkumpul pada hari itu, ia pun nekat memberanikan diri untuk bertemu dengan ibunya. Sehingga setelah beberapa jam terbang, akhirnya Ali sampai juga di kota New York. Lantas ia pun langsung mendatangi sebuah apartemen yang diyakini ibunya tersebut tinggal di sana sesuai alamat yang ditulis dalam surat. Sehingga Ali pun sempat berpapasan bertemu dengan seorang gadis yang bernama Eva. Kemudian setelah masuk mengetuk pintu di salah satu apartemen tersebut, ia malah bertemu dengan 4 orang ibu-ibu yang bernama Parti, Ance, Cinta, dan Bia. Namun sayangnya ternyata ibunya sudah pindah tidak tinggal lagi bersama mereka, melainkan hanya meninggalkan sebuah tas dan beberapa foto saja. Lantas karena mereka merasa kasihan melihat Ali, mereka pun semua sepakat mengizinkannya tinggal bersama mereka di apartemen tersebut, sembari membantu akan mencarikan ibunya kapanpun. Lalu setelah beberapa hari kemudian mereka mencarinya ke sana kemari. Pada akhirnya mereka pun menemukan sebuah alamat ibunya Ali dari seseorang.
yang diyakini tersebut adalah tempat tinggal Mia yang sekarang. Lantas di pagi harinya dengan penuh semangat, Ali pun langsung memasak rendang untuk dibawakan kepada ibunya nanti. Lalu setelah di perjalanan yang cukup panjang, pada akhirnya Ali telah sampai pada alamat yang dimaksud. Sehingga Ali langsung tercengang ketika ia bisa melihat ibunya lagi di depan matanya. Akan tetapi ia malah tidak disambut baik oleh ibunya. Sebab Mia terkejut bahwa tiba-tiba anaknya tersebut datang ke kota New York setelah sekian lama mereka tidak bertemu. Apalagi saat itu Mia juga sudah menikah lagi dengan seorang bule secara diam-diam dan mempunyai 2 orang anak. Tentunya ia pun langsung merasa sedih bahwa selama ini ia telah melupakan anak pertamanya tersebut. Sementara itu, Ali pulang ke apartemen dengan perasaan penuh kecewa. Sehingga ia pun mencurahkan isi hatinya tersebut di depan para ibu-ibu. Maka setelah tahu apa yang sebenarnya terjadi, sontak mereka menjadi marah dan tidak terima berniat akan melabrak Mia. Namun dengan sigap, Ali berhasil mencegah mereka untuk pergi ke sana. Maka di pagi harinya, mereka pun berniat menghibur Ali yang dikala bersedih dengan cara berjalan-jalan keliling kota New York. Namun suatu ketika, tanpa sengaja Ali melihat ibunya berada di toko mainan bersama dengan adik tirinya tersebut. Sehingga Mia pun menyadari bahwa ada Ali di sana. Lantas ia pun langsung keluar memberikan Ali sebuah kartu nama untuk mereka saling kontek-kontekan jika nanti ingin bertemu. Sehingga setelah beberapa hari kemudian, pada akhirnya Mia pun janjian mengechat Ali meminta untuk nanti ketemuan. Maka dari itu sebelum mereka bertemu, para ibu-ibu tersebut berinisiatif membelikan baju yang cocok untuk Ali. Akan tetapi malah dipilihkan pakaian yang sesuai selera mereka masing-masing. Lantas saat itulah tiba-tiba Eva datang menyapa mereka semua. Sehingga Ali baru mengetahui bahwa Eva adalah anak kandungnya Ance. Maka seketika Parti pun mencoba mencomblangkan mereka berdua supaya saling dekat. Tentu hal itu terbukti membuat Ali langsung menyukai Eva dalam sekejap. Lalu pada hari yang dinanti pun tiba. Pada akhirnya ibu dan anak tersebut bisa bertemu lagi di sebuah kafe. Akan tetapi mereka pun nampak sangat canggung ketika sedang berbicara. Lantas kemudian setelah itu, mereka pun pergi ke Times Square untuk menghabiskan waktu bersama. Tentunya hal itu membuat mereka terlihat sangat senang dan bahagia. Bahkan sambil menyempatkan momen tersebut untuk bersuah foto bersama. Akan tetapi semua itu berubah ketika Ali mengetahui bahwa selama ini ibunya telah gagal menjadi seorang penyanyi. Lantas hal itu membuat Ali sangat marah bahwa pada saat itu ibunya malah tidak kembali ke Indonesia, melainkan malah menetap di kota New York sampai sekarang. Apalagi juga sekarang ia sudah mempunyai keluarga baru yang membuatnya semakin betah. Sehingga Ali pun memohon meminta agar dirinya bisa satu rumah dengan keluarga barunya tersebut. Akan tetapi ibunya malah menolak karena takut ketahuan sama suami barunya. Karena selama ini ia tidak pernah mengakui sosok Ali kepadanya semenjak menikah. Maka karena Ali sudah kehabisan kata-kata, seketika ia langsung memeluknya. Lalu singkat cerita akhirnya para ibu-ibu tersebut merasa sangat bahagia bahwa sebentar lagi mereka akan membuka restoran Indonesia di kota New York. Lantas di momen itu, Ali pun menyempatkan diri untuk mengajak Eva jalan-jalan. Sehingga sejak saat itulah, hari demi hari hubungan mereka semakin dekat dan intens. Bahkan bisa dibilang mereka sudah pacaran. Tentunya tanpa sepengetahuan para ibu-ibu tersebut. Lantas beberapa hari kemudian pada malam itu, ternyata mereka mengajak ibunya Ali untuk makan malam bersama di apartemen. Namun kedatangannya tersebut malah tidak disambut baik oleh sebagian dari mereka. Hal itu juga karena tadinya mereka sudah ke-trigger duluan atas sikapnya Mia yang buruk terhadap anaknya. Sehingga Ali pun merasa kurang nyaman ibunya diperlakukan hal tersebut. Namun untungnya saat itu Eva bisa menenangkannya. Lantas di keesokan harinya tiba-tiba Mia datang lagi menghampiri Parti membawakan niat buruk. Ternyata ia malah menyogok Parti supaya mau memulangkan Ali ke Indonesia secepat mungkin.
Hal itu hanya karena takut ketahuan sama suaminya. Tentunya Parti pun seketika terkejut bahwa seorang ibu berani-beraninya mengorbankan anaknya hanya demi kesenangannya semata. Bahkan seakan itu tidak peduli, ia pun buru-buru langsung meninggalkan Parti begitu saja. Namun setelah itu ternyata Ali malah sentimen atas pernyataannya tersebut. Ia malah menduga bahwa mereka semualah yang main mata di belakangnya hanya karena mau duitnya. Maka dengan tegas Ance pun membantah pernyataan Ali, meminta agar tidak semena-mena. Akan tetapi karena masih tersulut emosi, seketika itu Ali langsung mengemas barang-barangnya pergi meninggalkan apartemen dan langsung menuju rumah ibunya, memaksakan diri untuk tinggal di sana. Namun Mia malah membawa Ali keluar untuk mengajaknya berbicara. Maka saat itulah Ali mencurahkan semua isi hatinya bahwa kini ia sangat amat kecewa telah diperlakukan anaknya seperti sampah. Sehingga Mia pun hanya bisa menangis di hadapan Ali, tidak bisa berkata apa-apa. Lantas Ali di situ bersumpah tidak akan mengganggu hidupnya lagi. Lalu setelah itu, ia pun langsung menghampiri Eva mengekspresikan kesedihannya tersebut yang sangat amat mendalam. Kemudian di pagi harinya, ternyata Ali kembali lagi ke apartemen, sehingga ia pun langsung meminta para ibu-ibu tersebut agar ke ruang tamu untuk menyaksikan sebuah video, yang dimana Ali menceritakan lewat dari video tersebut tentang perjuangannya mencari ibunya tersebut hasilnya kecewa. Sehingga Ali mengerti apa yang dirasakan ayahnya pada waktu itu atas keegoisan ibunya yang sangat tinggi. Sebab ia sangat tergila-gila pada New York, melainkan keluarganya sendiri. Namun akan tetapi Ali bisa melupakan hal itu secara perlahan-lahan. Dan yang pasti Ali tetap bersyukur bahwa bisa mengenal para ibu-ibu tersebut melebihi keluarganya sendiri. Apalagi juga Ali menemukan Eva sebagai cintanya yang paling sempurna di balik kesedihannya. Sehingga atas video tersebutlah membuat mereka semua merasa terharu dan langsung memeluk Ali sangat erat. Maka setelah momen itu, Ali mencoba move on dengan cara mendaftarkan dirinya berkuliah di universitas yang sama dengan Eva. Lantas setelah beberapa bulan kemudian, Ali pun merayakan ulang tahunnya tersebut di kota New York bersama para ibu-ibu dan pacarnya. Sehingga kini ia pun sudah hidup nyaman dan bahagia meskipun tanpa sosok ibunya. Dan film pun berakhir. Bagi kalian yang ingin menontonnya silakan ditonton saja bre, oke? Gue juga udah upload beberapa video di channel ini. Silakan dicek dan ditonton juga bre. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Lalu nyalakan tombol notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video baru dari gua ya. Oke, bye.